Halo teman-teman, pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara menggunakan dashboard analisis iklim dan bencana kami. Dashboard ini merupakan platform interaktif untuk memvisualisasikan tren, menganalisis hubungan, dan memberi informasi tentang kejadian bencana di Indonesia. Saat pertama kali membuka dashboard, kalian akan disambut oleh halaman awal yang berisi judul utama, yaitu dashboard analisis bencana dan iklim. Ada juga deskripsi singkat mengenai penjelasan tujuan dan fungsi utama platform. Ada juga tombol mulai eksplorasi. Ini adalah gerbang utama kalian untuk masuk ke dalam dashboard. Kami memiliki beberapa fitur unggulan, yaitu yang pertama ada peta interaktif tentang visualisasi sebaran bencana. Yang kedua ada analisis statistik tentang menemukan korelasi antar variabel. Yang ketiga ada peramalan tentang memprediksi kejadian di masa depan. Dan yang terakhir ada jelajah data untuk melihat data mentah dalam tabel. Pencet mulai eksplorasi. Ini adalah tab ringkasan. Pada tab ini memberikan gambaran umum mengenai situasi bencana secara nasional. Ada info box atau kontak informasi. 3 kotak di bagian atas menampilkan data agregat total dari keseluruhan periode, yaitu total kejadian, korban meninggal, dan rumah rusak berat. Ada juga grafik tren kejadian bencana, grafik garis yang menunjukkan total kejadian bencana per tahun. Ini membantu kalian melihat apakah ada tren peningkatan atau penurunan dari waktu ke waktu. Dan yang terakhir ada interpretasi grafik, sebuah kotak teks yang memberikan analisis singkat mengenai tren yang terlihat pada grafik di atasnya. Selanjutnya adalah peta interaktif. Fitur ini digunakan untuk memvisualisasikan data bencana secara geografis per provinsi. Cara menggunakannya, yang pertama pilih tahun. Gunakan menu drop down di bagian atas untuk memilih tahun spesifik yang ingin kalian lihat datanya. Yang kedua, lihat peta. Peta Indonesia akan menampilkan gradasi warna. Semakin gelap warnanya, semakin tinggi jumlah kejadian bencana di provinsi tersebut pada tahun yang dipilih. Dan yang ketiga, interaksi. Arahkan kursor ke sebuah provinsi untuk melihat nama provinsi dan jumlah pasti kejadian bencananya. Untuk peringkat provinsi berada di sebelah bawah peta. Terdapat daftar 10 provinsi dengan jumlah kejadian bencana tertinggi pada tahun yang dipilih. Selanjutnya pada tab analisis iklim. Tab ini fokus pada visualisasi data iklim, yaitu curah hujan dan suhu dalam skala waktu nasional. Terdapat grafik tren curah hujan yang menampilkan rata-rata curah hujan tahunan. Kalian dapat melihat fluktuasi curah hujan dari tahun ke tahun. Terdapat juga grafik tren suhu rata-rata yang menampilkan rata-rata suhu tahunan. Grafik ini biasanya menunjukkan tren pemanasan jangka panjang. Dan yang terakhir ada interpretasi. Setiap grafik dilengkapi dengan kotak interpretasi yang memberikan konteks singkat terhadap data yang ditampilkan. Selanjutnya ada fitur analisis statistik. Fitur ini untuk kalian yang ingin menggali lebih dalam hubungan statistik antara variabel iklim dan dampak bencana. Cara menggunakannya, yang pertama, pilih variabel. Di kotak pengaturan analisis, pilih variabel independen atau variabel X, contohnya curah hujan, dan variabel dependen atau variabel Y, contohnya bencana jumlah. Yang kedua, pilih opsi. Centang kotak, tampilkan garis regresi linear untuk melihat garis tren pada plot. Hasil analisisnya, terdapat scatter plot tentang visualisasi sebaran data antara variabel X dan Y. Terdapat juga hasil statistik. Di bawah plot akan muncul hasil perhitungan statistik berupa koefisien korelasi dan juga R-square, beserta paragraf interpretasi yang menjelaskan kekuatan dan arah hubungan kedua variabel tersebut. Jika kalian mencentang opsi regresi, detail modelnya juga akan ditampilkan. Selanjutnya ada fitur forecasting. Fitur ini menggunakan model statistik atau SARIMA untuk memprediksi jumlah kejadian bencana di masa depan. Cara menggunakannya, yang pertama, atur periode prediksi. Gunakan slider atau penggeser untuk menentukan berapa tahun ke depan kalian ingin melihat peramalannya. Contohnya, 1 hingga 10 tahun. Hasil analisisnya, terdapat grafik prediksi untuk menampilkan data historis pada garis hitam dan hasil prediksi pada garis biru. Area berwarna abu-abu menunjukkan rentang kepercayaan atau confidence interval dari prediksi tersebut. Terdapat juga hasil detail model. Di bawah grafik, terdapat informasi mengenai model ARIMA terbaik yang digunakan dan metrik akurasinya. Selanjutnya adalah fitur Data Explorer. Tab ini memberikan akses langsung ke data mentah yang digunakan di seluruh dashboard. Cara menggunakannya, yang pertama, untuk melihat data.
data ditampilkan dalam format tabel yang interaktif. Yang kedua, untuk mencari atau search. Gunakan kotak pencarian di pojok kanan atas untuk mencari data spesifik di seluruh kolom. Yang ketiga, untuk memfilter. Gunakan kotak di bawah setiap nama kolom untuk memfilter data berdasarkan kolom tersebut. Untuk mengurutkan atau sort, klik pada judul kolom untuk mengurutkan data secara menaik atau menurun. Halaman informasi. Panduan pengguna. Menu ini berisi panduan singkat langsung di dalam aplikasi. Selanjutnya ada metadata. Halaman ini berisi, yang pertama, sumber data. Mencantumkan sumber resmi dari setiap data yang digunakan, seperti BNPB untuk data bencana dan Google Earth Engine untuk data iklim. Yang kedua ada definisi variabel, menjelaskan arti dari setiap kolom data utama. Misalnya, apa yang dimaksud dengan bencana jumlah, rusak berat, curah hujan, dan lain-lain. Yang ketiga ada cakupan data. Informasi mengenai rentang waktu yang tersedia. Misalnya, tahun 2010 sampai tahun 2023. Yang terakhir ada catatan penting. Berisi informasi tambahan, seperti penggunaan data dummy jika data asli tidak digunakan. Yang terakhir ada fitur tentang. Halaman terakhir yang berisi informasi mengenai dashboard itu sendiri. Terdapat tujuan pembuatan yang berisi penjelasan singkat mengapa dashboard ini dibuat. Sekian penjelasan dari kami, selamat mencoba.